Bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil. Para Ya ulama, iya. pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Saya menjawab berdasarkan kitab, sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini, Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Al-Quran ini, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya. Tapi dari orang yang orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi Muhammad. Ini bukan ngarang dari saya, Mas Edi. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh. Tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu ini ya, ini saya baca terjemahannya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya, Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri, sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Oke. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari Baik. kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi, Bang.
Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Baik. enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Tanggapi Advent ya. mengatakan dirinya ada Roh